Coba kalian bisa nggak ceritain lebih dalam lagi soal pengalaman pemilu dan pilkada? Gak ada pengalaman sama kayak Ara tentang kelipet gitu, dan untungnya sepupu aku juga yang jaga. Ini keluarga semua ya. Kalian harapannya untuk pemilu dan pilkada ke depan 5 tahun lagi gimana? Harapan aku bisa meningkatkan partisipasi. Partisipasi? Terus partisipasi pemilih dengan kalau Nggak bisa ngomong partisipasi. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kali ini bersama saya Tenri, host podcast KPU kali ini. Kita akan ngobrol bersama tamu spesial kita dari SMK 39 Jakarta. Silakan perkenalan diri guys. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Zahra, biasa dipanggil Rara. Kita dari sekolah SMKN 39 Jakarta. Jurusan kita Teknik Audio Video. Halo teman pemilih, nama aku Devi Melati Ramadhani. Aku juga siswa 39 Jakarta, sama jurusannya audio video kelas 12. Saat ini aktivitasnya apa nih di sekolah apa sekarang hari-hari? Hari-hari kita belajar, terus juga di sekolah juga ada eskul, ikuti aktivitas itu juga sih. Kalau aku juga sama sih, sama kayak Ara, aku juga belajar, aku juga ikut eskul di sekolah, terus juga ya main-main seperti anak muda zaman sekarang lah ya. Ekskulnya apa tuh kalau boleh tahu kalian? Aku volley, padus, atletik. Kalau aku basket, satu doang, jangan banyak-banyak. Teman-teman kemarin udah pada nyoblos gak? Pemilu, pilkada gitu, nyoblos? Udah. Aku juga udah. Dua-duanya pemilu sama pilkada? Udah. Gimana perasaannya habis nyoblos pemilu sama pilkada kemarin? Senang sih, di umur 17 tahun yang pertama udah nyoblos. Terus juga kalau aku ya seneng ya, terus juga kita agak excited dikit. Kan kita biasanya juga nggak, pemilu-pemilu kemarin kita nggak ikut. Terus sekarang tengkas pas kita umur 17 tahun kita langsung ikutan begitu. Menarik. Pengalaman pertama berarti ya. Oke. Teman pemilih, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan pemilih muda kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Komisi Pemilihan Umum. Hai teman pemilih, balik lagi ke podcast Komisi Pemilihan Umum bersama saya Tenri, host podcast episode kali ini. Kita masih bareng anak SMK 39, ada Rara dan Devi. Coba kalian bisa nggak ceritain lebih dalam lagi soal pengalaman pemilu dan pilkada? Bisa dimulai dari Rara dulu mungkin? Ya pas di TPS itu kan surat suara pemilu kan banyak banget kan. Itu kayak yang aku mau nyoblos tuh aku nggak tahu DPR, terus di DPRD gitu, aku cuman fokus ke presiden. Pas aku lihat DPR-nya itu ternyata nggak kenal, nggak tahu juga. Nggak tahu gitu kan. Terus bukannya juga agak susah, terus minta tolong sama petugas Iya, petugas TPS-nya, ya. KPPS-nya di situ. Minta tolongnya gimana? Manggil-manggil gitu. Nggak tahu, itu kan RT-nya kan aku sendiri kan. Oh, ternyata keluarga ya. Oh, baik. Jadi pasti langsung dibantu. Oh, terus gimana? Dibantuin jadinya bisa nyoblos yang bisa. mana tuh? Aduh, mana aja? Udah lupa saking banyaknya itu DPR itu. Aku manggilnya kayak, wah sini dulu dong. Terus uaknya untuk nolong ya, untuk uak sih. Kalau orang lain mungkin kayak mikir, aduh yang lain banyak nih yang bisa gue tolong. Ketawa. Iya, uaknya bantuin. Terus pas pilkada uaknya juga ada di situ. Ada. Tapi pas pilkada kan lebih mudah ya, karena kan kalau Jakarta milihnya gubernur kan, cuma satu surat suara. Kalau Devi gimana? Kalau aku juga ada pengalaman sama kayak Ara tentang kelipet gitu, dan untungnya sepupu aku juga yang jaga. Ini keluarga semua ya. Keluarga besar. Kakakku sama sepupuku yang jaga KPPS. Itu tuh susah banget buat ngelipetinnya. Kayak mau ngelipet asal cuman gak bisa masuk ke lubang itunya kan. Oke, saking akhirnya, gedenya. Ya udah kita dipaksa udah masuk itu.
Untungnya bisa masuk ya, kalau enggak kehitung ya suaranya. Kalau pilkada gimana? Kalau Pengalaman pilkada- unik apa gimana Kalau gitu? pilkada kemarin aku cuman kesiangan sih, aku nyoblos jam 12. Udah saatnya Untungnya masih DPK bisa itu. tuh. Terus aku nyoblos juga bareng sama sepupuku juga kan. Yang jadi KPPS. Dia tetap jaga KPPS masih. Nyoblosnya bareng. Terus cuman itu nggak terlalu ramai juga, mungkin udah siang kali ya. Orang-orang udah pada tidur, aku baru nyoblos. Ya kan hari libur ya waktu itu ya, hari Iya, libur pas. nasional. Nah, kalau kalian tuh gimana? Profil kepala daerah, gubernur ya, gubernur kalau Jakarta. Yang kalian impikan tuh kayak gimana? Mungkin dari Ra. Menurut aku sih yang jiwa integritasnya tinggi kan. Wah, Contohnya itu kayak bertanggung jawab, jujur, amanah. kayak milih kepala OSIS nih. Ya. Iya, ketua OSIS. Terus apalagi selain itu? Kan kebanyakan orang-orang visi misinya tuh ditinggalkan setelah Oh, pilih gitu lah. ketika udah kepilih malah nggak lakuin visi Iya, misinya. ngelakuin itu. Yang kamu rasakan kayak gitu ya? Enggak sih, aku denger mamaku doang. Ya soalnya kamu pemilih pemula ya, baru nyoblos pertama kali. Tuh aku berisik. Oh, jadi yang ngasih kamu pendidikan pemilih itu malah dari keluarga. Oke. Kalau dari Devi gimana? Ya setiap orang pasti juga mau punya pemimpin yang jujur, yang amanah, sama kayak Ara juga sih jawabannya. Integritas. Yang penting janji lah ya. Soalnya kan aku kadang kalau misalnya lagi keluar kemana-mana gitu suka ada banner atau Iya, spanduk gitu-gitu. spanduknya, balihonya. Di situ isinya ada janji semua kan. Kalau misalnya dia emang menjadi pemimpin kepilih, belum tentu dia bisa nempatin janji itu juga kan. Iya sih. Ya kita aja kadang janji, kadang nggak ditepatin ya. Sama gitu. Tapi ya pasti mereka ada janjinya. Kalau enggak kan nggak bisa kita pilih ya nggak sih? Ya berarti mereka emang harus menawarkan janji-janji itu, dan tugas kita ya untuk mendorong janji-janji itu tetap ditepatin. Ya. Sebelum nyoblos harus nonton dulu. Tepati lah Tepati janji. lah. Bagus nih promo nih. Udah keluar di Netflix kan? Udah keluar Netflix ya? YouTube Lo aja nonton udah berapa ada. kali udah nonton berapa kali? Aku Aku nonton sekali doang. Ya Allah, parah sih. Kan udah keluar di Netflix. Kita harus mendukung karya-karya seniman ya. Oke, nah sekarang kan tahapannya ini ya, teman-teman. Tahapannya udah penetapan ya, menuju penetapan yang resminya. Kalau sekarang kan udah rekapitulasi tuh, tingkat berjenjang, udah ada calon yang udah ditetapin dari hasil di TPS kan. Nah itu dari kalian gimana perasaannya? Tahu gitu kan, gubernur yang kepilih nih, oh ini. Gimana perasaan kalian, sesuai apa enggaknya? Atau ada komentar lain? Sebenarnya sih nggak sesuai, tapi Loh. kita harus Vulgar sekali. Gua takut nih. kita harus menerima kan, menerima Legowo hasilnya. Semoga yang kepilih bisa tepati janji ke masyarakat. Promo film KPU lagi. Enggak, ini beneran. Oh iya, kata-katanya Ya. pas. Gitu. Terus kalau Devi gimana? Tepati Ya. janji juga. sama sih, aku nggak sesuai juga sama ekspektasiku kan. Mungkin kita karena FOMO kali ya milihnya itu. Oh, FOMO gimana? Maksudnya gimana? Ikut-ikut sama Ya, kayak teman-teman. misal di TikTok lagi viralnya itu ya kita, yaudah kita pilih itu aja. Berarti yang di TikTok tuh yang viral bukan yang menang sekarang ya? Iya. Iya kan? Kan kalian ngikutinnya yang di TikTok. Oh, malah kebalikannya. Nah, terus gimana? Yang sekarang ya udah terima aja. Ya semoga aja kerjanya bagus ya. Didoain ya. Kita akan kembali ngobrol lagi bersama Devi dan Rara dari SMK 39. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di YouTube KPU. Makasih ya teman pemilih sudah tetap bersama di podcast Komisi Pemilihan Umum di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum. Nah, kita masih bersama tamu istimewa kita dari SMK 39. Nah, yang aku mau tanyain kali ini nih, kalian tuh sekarang tahapannya di SMK ini apa sih? Lagi ngapain selain aktivitas ekskul tadi kan yang di awal kita ngomongin? Mau persiapan ujian untuk USK. Kelas 3 ya sekarang kan? Kelas 3. Oh, USK. Nah, selama menuju USK ini ngapain? Ngisi sekolah apa ada kegiatan di luar sekolahnya? Kebetulan kita lagi magang di sini. Oh, magang di mana? Di sini di KPU. Di KPU. Udah berapa lama magangnya? Udah mau 6 bulan, ini 6 bulan terakhir. Gimana perasaannya magang di KPU? Seneng sih. Seneng. Seneng banget. dapat pelajaran atau hikmah? Mau pelajaran. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kira-kira Habis belajar apa hikmah?
Oh, Nanti nggak. belajar banyak ya selama 6 bulan ya magangnya. Lama juga, udah kenal satu KPU dong. Baru tim Mas dong. Oke. Nah, kalian kan lagi magang di KPU nih. Kira-kira ada nggak yang kalian masih kepo gitu belum terjawab pertanyaannya? Nanti biar dijawab sama penonton biar. Aku ada. Gimana KPU memastikan semua suara jujur? Oh. Kalau dari Devi gimana? Gimana sih cara ngatasi politik uang dalam pilkada? Tentang money politik berarti ya. Itu yang kalian kepoin. Nanti kalau aku nggak bisa jawab ya biar penonton aja yang jawab biar sama-sama tahu dari sisi penonton gimana. Apalagi sama podcast KPU ini kan banyak yang nonton ya dari penyelenggara di suatu Indonesia tuh. Nanti biar dijawab sama penyelenggara juga di komentar. Nanti kalian bisa cek ya di kolom Oke, komentar nanti kita cek podcast. Oke, nah terakhir nih, kalian harapannya untuk pemilu dan pilkada ke depan 5 tahun lagi gimana? Harapan aku bisa meningkatkan partisipasi. Partisipasi? Terus apa namanya? Partisipasi pemilih dengan kalau Nggak bisa ngomong. Partisipasi. Lu kenapa? harapan aku banyak yang nyoblos, nggak ada yang golput lagi sih. Itu udah. Udah, yang penting jangan banyak yang golput ya, biar yang kepilih pemimpin tuh emang benar-benar suara rakyat gitu semuanya. Kalau menurut Devi gimana? Kalau aku berharap pemilu 5 tahun ke depan biar lebih mudah, terus juga lebih banyak anak Gen Z kayak kita yang ikut terlibat, terus juga mungkin ada teknologi yang lebih makin mudah lagi. Buat apa tuh teknologinya? Buat ini ngitung suara gitu kali ya. Kalau yang petugasnya yang muda-muda biar uaknya nggak kerja lagi. Iya. Wah lagi Biar kita juga siapa tahu kita Iya jadi kan? anggota KPPS. Bener, nanti kalian bisa daftar kalau pemilu ke depan ya sama pilkada ke depan. Oke, terima kasih ya Devi dan Rara dari SMK 39 sudah mampir di podcast KPU RI. sama Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih teman pemilih sudah mengikuti obrolan kita tadi. Saksikan terus podcast KPU di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye. Bye bye.